Di episode sebelumnya, rencana Dewi Suci Song untuk menghabisi sebagian besar pasukan dari klan iblis berjalan dengan lancar berkat bantuan dari Master Mohai. Namun sayangnya warga desa Ling yang ditugaskan untuk mengumpulkan bibit rumput anggrek pemurni iblis justru terkena imbasnya, di mana mereka sengaja dikorbankan oleh pemimpin pavilion Xingyun. 管你是谁。 Sementara itu Qin Li yang mengantarkan jenazah warga desa Ling disambut oleh tangisan dari warga desa yang kehilangan anggota keluarganya. Di mana Gao Yu yang sudah terlebih dahulu sampai di sana mengatakan kepada Qin Li kalau para tetua desa Ling meninggal bukan karena dihabisi oleh klan iblis, melainkan ayahnya Shao yang sengaja menjadikan mereka umpan untuk memancing klan iblis. Bahkan tanpa memberi bukti apapun, pernyataan Gao Yu barusan langsung membuat Qin Li kecewa bercampur emosi, di mana dia pun meminta Gao Yu untuk menjemput Yuxi dan mengabarkan hal tersebut sementara dirinya akan pergi untuk menuntut balas. Sadar bahwa untuk melawan pemimpin pavilion Xingyun membutuhkan strategi dan senjata yang mumpuni, di sini Qin Li memutuskan pergi menemui Paman Li dan meminta beliau mengajarkan formasi spiritual untuk mengaktifkan petir hitam nirvana. Entah karena alasan apa, Paman Li pun langsung bersedia mengajarinya dan menyuruhnya untuk sementara waktu tinggal di sana. Setelah beberapa hari lembur berlatih untuk menyempurnakan petir hitam nirvana, akhirnya Qin Li berhasil membuat sebuah senjata pertamanya dan memperlihatkannya kepada Paman Li. Paman Li pun menjelaskan kalau petir hitam nirvana buatan Qin Li tersebut masih tahap awal dan masih membutuhkan beberapa tahap untuk menjadi senjata yang mematikan. Walaupun senjata tersebut masih terbilang noob, namun karena hasratnya dan rasa panas di dalam hatinya, Qin Li pun nekat secara belak-belakan menantang ayahnya Shaoyang demi membalaskan dendam atas apa yang dia lakukan kepada tetua warga desa Ling. Meskipun terpaut perbedaan tingkatan ilmu bela diri yang cukup jauh, di sini Qin Li yang telah yakin tidak sedikit pun merasa takut dan berusaha mati-matian untuk menghabisi ayahnya Shaoyang. Sampai akhirnya dia mengeluarkan petir hitam nirvananya yang dengan mudah dihalau oleh ayahnya Shaoyang. Namun ayahnya Shaoyang tidak menduga Qin Li mempunyai dua petir hitam lain. Kabar tentang tewasnya pemimpin pavilion Xingyun di tangan Qin Li dengan cepat sampai ke telinga pemimpin istana Shenluo, perhimpunan di atas pavilion Xingyun. Jadi gampangnya desa Ling, terus pavilion Xingyun sama dengan kecamatan. Di atasnya ada istana Shenluo yang setara kota, lalu di atasnya lagi ada istana suci Xuantian dan serikat Baji yang setara provinsi. Di sini pemimpin istana Shenluo yang dibuat geram karena menganggap Qin Li telah melecehkan lambang kepala pemerintahan langsung menyuruh prajuritnya untuk memprioritaskan penangkapan Qin Li dan akan dieksekusi di tempat. Tidak butuh waktu lama, malam harinya mereka langsung berhasil menemukan keberadaan Qin Li. Namun ketika nyawanya sudah berada di ambang batas, Paman Li tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya dan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di kediamannya, ketika Paman Li mencoba mengobati luka Qin Li, beliau dan Fu Li, sang penguasa wilayah terdingin, sempat terkejut saat mengetahui kalau ada sebuah jimat atau segel yang berada di dalam tubuhnya, di mana segel itu dibuat oleh orang yang jauh lebih hebat dari mereka dan digadang-gadang bahkan mungkin berasal dari luar daratan Cilan. Fu Li berkata kalau apapun yang terjadi, mereka harus menyelamatkannya karena Fu Li pernah berhutang budi kepada kakeknya. 对，应该的。
Sementara itu di luar, pemimpin istana Shenluo yang ikut turun mencari keberadaan Qinli akhirnya berhasil menemukannya. Namun setelah mengetahui orang di hadapannya adalah penguasa wilayah terdingin, seseorang yang memang sangat disegani dan ditakuti di seluruh daratan Cilan, akhirnya pemimpin sekte Shenluo pun mengurungkan niatnya dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Balik ke desa Ling setelah semua laki-laki di sana punah, diperlihatkan Yuxi yang sedang memarahi Gao Yu karena tidak memberitahunya dari awal soal Qinli yang pergi sendirian untuk menghabisi pemimpin pavilion Xingyun sehingga membuatnya menjadi buronan. Ternyata kejadian itu memang disengaja oleh Gao Yu yang sudah mulai tercemar oleh cincin iblis pemberian siluman pemakan roh karena selain meningkatkan kekuatannya, dia tidak menyadari bahwa cincin tersebut juga merubah kepribadiannya menjadi lebih berambisi, berhasrat, di mana dia memang sengaja membiarkan Qinli meninggal agar dia bisa mendapatkan Yuxi. Namun karena Yuxi masih tetap terus menolaknya, Gao Yu yang sudah dibutakan oleh nafsu pun akhirnya menganunya. Kembali ke Qinli yang dibawa oleh Paman Li dan penguasa lembah terdingin ke puncak pegunungan es yang dikenal dengan dunia beku, mereka berencana meninggalkan Qinli di sana untuk sementara menghindar dari kejaran istana Shenluo sekaligus berlatih dengan menyerap kekuatan es selama 3 bulan. Di sisi lain, Gao Yu setelah melakukan hal yang keji dengan Yuxi kemarin, dia lalu meninggalkan desa Ling dan pergi ke sebuah gua di mana muncul seorang pria paruh baya yang sedang melarikan diri dari kejaran sekelompok pasukan. Orang ini adalah pemimpin Gedung Bayangan Hitam, organisasi pembunuh bayaran yang berasal dari istana Shenluo. Di mana di sini beliau sempat sedikit terpukau dengan Gao Yu yang tidak memiliki kekuatan istimewa, namun justru mempunyai aura iblis yang sangat kuat. Sementara itu Shaoyang yang saat ini dirawat dan ngekos bersama dengan Dewi Sucisi dibuat terkejut setelah mendengar kabar tentang ayahnya yang sudah tewas di tangan Qinli yang membuatnya menjadi buronan hingga saat ini. Keesokan harinya, dia lalu menyempatkan untuk ziarah ke makam ayahnya dan menyesali perbuatannya di depan makam sang ayah, mengingat pertemuan terakhir mereka dalam kondisi tidak baik-baik saja. Saat itulah pemimpin istana Shenluo muncul untuk menenangkannya karena sampai saat ini beliau masih memburu Qinli dan akan menghukumnya sesuai hukum yang berlaku. Beliau juga meminta Shaoyang untuk mewakili istana Shenluo mengikuti perekrutan murid sekte senjata yang diadakan beberapa hari ke depan. Balik ke Qinli setelah 3 bulan berlalu, Fou Li dan Paman Li kembali ke dunia beku, di mana mereka justru dibuat terkejut melihat Qinli yang telah berhasil menyerap banyak sekali kekuatan es ke dalam tubuhnya sampai-sampai membuat dunia beku tidak sedingin sebelumnya. Penguasa lembah terdingin yang menyadari bahwa Qinli lumayan berbakat dalam menguasai jurus es pun langsung memberikan mata es beku miliknya, sebuah kunci portal yang cara kerjanya mirip dengan pintu kemana saja, di mana dia bisa pergi kemanapun dan kapanpun yang dia inginkan. Disinilah akhirnya penguasa wilayah terdingin mengungkapkan alasannya menolong Qinli adalah sebagai balas budi kepada kakeknya yang waktu itu pernah menolongnya. Selain itu, beliau juga memberitahu kalau gambar formasi spiritual yang sering Qinli lihat di mimpinya mengandung aturan tentang langit dan bumi dan jika berhasil memecahkannya, maka dia akan menguasai mantra spiritual kuno yang memiliki kekuatan luar biasa sekaligus menguak siapa jati dirinya. Setelah mendengar wejangan dari Paman Li dan penguasa lembah terdingin, Qinli lalu berkata kalau tujuannya selanjutnya adalah pergi ke sekte senjata demi mencari petunjuk tentang kakeknya. Namun di sini penguasa lembah terdingin menyarankan untuk menyembunyikan identitasnya dahulu mengingat status Qinli saat ini masih menjadi buronan setelah menghabisi pemimpin pavilion Xingyun. 3个月后我们再回来。 Singkat cerita,
Hari perekrutan di sekte senjata pun akhirnya tiba, di mana Chin Li yang sudah sampai terlebih dahulu terpaksa menggunakan topeng Bang Napi untuk menyembunyikan identitasnya. Di sini dia sempat terkejut melihat Hua Xin yang dia sangka sudah meninggal justru hadir di sana. Namun ternyata orang itu bukanlah Hua Xin, melainkan Yi Yuan, putra dari pemimpin Istana Kabut Ungu. Begitu juga dengan Shao Yang yang telah sampai di tempat tersebut dan langsung mengetahui identitas Chin Li meskipun dia sudah mengenakan topeng. Tidak berselang lama, asisten Master Mohe yaitu Lian Ruo sebagai senior kedua muncul dan meminta kepada setiap kandidat untuk memberikan sebuah batu spiritual sebagai persyaratan mendaftar menjadi murid sekte senjata. 大家排队缴纳灵石。入宗者必须经过沿赤兰大陆上最高等级炼器之宗。 Di dalam, mereka mendapat ujian pertama yaitu ujian fisik di mana mereka harus menyeberangi pilar batu dan yang berhasil mencapai di gunung seberang, maka orang itu berhak lolos ke tahap selanjutnya. Orang yang pertama maju adalah Yuan, meskipun tidak selincah Lian Ruo, namun dia berhasil sampai di gunung seberang disusul Shao Yang dan Chin Li yang dengan mudah melewati tantangan pertama tersebut. Untuk ujian yang kedua, para kandidat yang lolos kali ini harus membuka jembatan penyeberangan menggunakan pikiran mereka, dan siapapun yang masih banyak pikiran, entah itu memikirkan kreditan, cicilan, atau Zeus, maka bisa dipastikan orang itu akan gagal mengingat dibutuhkan konsentrasi dan tekad kuat untuk bisa membuka jembatan tersebut. Di sini, Yuan pun kembali menjadi orang yang pertama dan alhamdulillah dia berhasil membuka jembatan tersebut disusul Shao Yang dan para kandidat lainnya. Namun ketika Chin Li mencobanya, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Lian Ruo, jembatan itu tidak berhasil dia buka karena masih memikirkan pernikahan palsunya dengan Yusi. Menyadari hal itu, akhirnya Chin Li pun memutuskan mundur ke belakang dan kembali ke desa Ling menggunakan portal mata es beku miliknya untuk berziarah sekaligus meminta restu di depan makam pemimpin desa Ling. Tidak hanya itu, dia juga menemui Yusi di lembah 7 perisai untuk meminta maaf karena dia tidak bisa ikut memakamkan ayahnya waktu itu. Di mana di sini, Yusi juga memberi Chin Li sebuah catatan yang hanya boleh dibuka setelah bertemu dengan Gao Yu. 你们也是刚刚破茧而出吗？ Setelah kembali ke sekte senjata dan dengan perasaan plong, kali ini Chin Li kembali mencoba untuk membuka jembatan tersebut dan akhirnya berhasil, di mana dia lalu bergegas untuk menyusul para kandidat lain. Di sana, dia disambut langsung oleh Lian Ruo dan tanpa diduga, Dewi Sucisi muncul di tempat itu, di mana ternyata dia juga adalah murid tertua dari sekte senjata dan di sini, dia lalu menceritakan kalau sewaktu pembantaian desa Ling, Shao Yang justru sempat ingin menyelamatkan mereka yang akhirnya justru membuatnya dihukum oleh ayahnya. Yang mana hal itu menegaskan kalau dia tidak ada sangkut pautnya dengan rencana ayahnya dan oleh karena itu, Dewi Sucisi meminta Chin Li untuk tidak menaruh dendam kepadanya. 年前已经进入器具宗的你，跟我来。我，少阳的爹，不会打算连他都杀恐？怕你这器具宗的圣女是当不成了吧？ 因为我不想当8级圣殿的圣女。 Kembali ke Shao Yang, dia lalu dibawa oleh kedua murid baru sekte senjata yang lain untuk menemui kedua senior mereka. Di mana ternyata kedua orang ini dulunya adalah mantan pengawal ayahnya yang memiliki dendam dengan ayahnya dan berniat untuk membalasnya dengan menghabisi Shao Yang. Saat itulah Yuan muncul dan berusaha membantunya. 您不可以这样！想跑？ Namun karena kemampuan Yuan belum cukup mampu untuk mengimbangi mereka,
Dia terpaksa pergi keluar dengan berubah menjadi ular untuk mencari bantuan sebisanya dan bertemu dengan Qin Li. Dalam kondisi terdesak itulah Qin Li langsung berlari untuk membantu Shaoyang. Namun belum sempat baku hantam, Lian Ruo bersama dengan Dewi Sucisi datang ke sana dan langsung memberi hukuman berat kepada dua murid seniornya dengan menghapuskan kekuatannya sehingga mereka akan menjadi orang awam. Sementara murid baru yang menjebak Shaoyang diberi hukuman cambuk sebanyak 2000 kali. 谢二位师姐。 Tidak berselang lama, Master Mohai muncul di sana dan menyuruh Lian Ruo dan Dewi Sucisi meninggalkan tempat tersebut karena beliau ingin ngobrol serius dengan Qin Li dan Shaoyang. Ternyata selama ini beliau juga telah mengetahui kalau orang di balik topeng Bang Napi itu adalah Qin Li yang sedang menyamar. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui masalah mereka berdua yang saling memiliki dendam pribadi, di mana beliau pun langsung menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah mereka di luar agar tidak menimbulkan kegaduhan. 传说高阶大陆 Di sini, Qin Li dan Shaoyang akhirnya membicarakan masalah tersebut di luar wilayah sekte senjata secara empat mata, di mana Qin Li menjelaskan bahwa dia sudah tidak memiliki dendam dengan Shaoyang setelah tempo hari mengetahui fakta sebenarnya dari Dewi Sucisi yang justru berniat melindungi warga desa Ling. Meskipun Qin Li telah menjelaskan semuanya, namun sebagai laki-laki tulen yang mengedepankan otot, Shaoyang tetap berniat untuk menjadikan Qin Li sebagai rival setelah dia membuktikan kehebatannya dengan menghabisi ayahnya. 我等着。 Selanjutnya, Qin Li lalu pergi menemui Yuan untuk mengobati lukanya, di mana di sini dia sempat menanyakan bagaimana caranya untuk berubah menjadi seekor ular. Yuan pun mengeluarkan sebuah cermin dan benda itulah yang bisa membuatnya berubah wujud, di mana di sini melihat gaya bicara dan sifat Yuan membuat Qin Li langsung teringat dengan sahabatnya di desa Ling yaitu Hua Xin. 这个表情，我喜欢的是女人，是二师姐。 Sedikit saya jelaskan kenapa Yuan sangat mirip dengan Hua Xin. Jadi di film ini ada yang namanya dunia Sinabar atau lebih dikenal dengan dunia dewa, di mana salah satu pemimpinnya bernama Hua Tian yang ternyata itu adalah orang yang selama ini menyamar menjadi ayahnya Hua Xin selama di desa Ling. Dan ternyata selama ini beliau bersama seorang kakek yang tidak lain adalah kakeknya Qin Li yang waktu itu meninggalkannya di desa Ling, sengaja menciptakan Hua Xin dengan memfotokopi fisik dari Yuan, pemimpin muda Laut Kabut Ungu tersebut, di mana tujuannya adalah memang untuk melindungi Qin Li di saat genting. Hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa Hua Xin bisa tiba-tiba seperti kerasukan sesuatu dan muncul untuk melindungi Qin Li dari amukan petir Zeus. Kembali ke cerita keesokan harinya, Qin Li, Shaoyang, dan semua murid sekte senjata sedang berkumpul di aula utama, di mana Master Mohai memberitahu kalau pintu dunia misteri yang berada di kaki Gunung Bara Api sebentar lagi akan terbuka. Sebuah tempat latihan yang di dalamnya terdapat banyak sekali material mentah untuk pembuatan senjata dan juga dihuni oleh hewan spiritual. Di sini Master Mohai lalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dunia misteri begitu pintu terbuka, yang juga akan dihadiri oleh para perguruan dari sekte lain. Dan setelah menjelaskan aturannya, beliau lalu mengajak Shaoyang untuk mengikutinya pulang ke rumah, sementara yang lain diminta untuk mengikuti Lian Ruo. Di sana, dia diperkenalkan dengan istrinya yang merupakan seorang master tombak peringkat kedua di kesatuan prajurit milik sekte senjata yang disebut pengawal tombak darah. Shaoyang pun begitu antusias karena sejak awal dia memang bercita-cita untuk menjadi anggota pengawal tombak darah. Mendengar hal itu, di sini istri Master Mohai lalu memberi Shaoyang kesempatan untuk mengambil darah dari salah satu hewan spiritual di dunia misteri. Dan jika berhasil, beliau akan merekomendasikannya untuk mengikuti pelatihan menjadi anggota pengawal tombak darah. 我口服了。 Keesokan harinya,
Pintu dunia misteri akhirnya terbuka di mana semua murid sekte senjata dan beberapa perguruan dari sekte lain telah bersiap untuk masuk ke tempat tersebut. Di antaranya adalah anak dari pemimpin istana Shenluo yang datang bersama para pengawalnya, lalu Dewi Suci Song yang sebelumnya juga datang ke sana sekalian untuk mengantarkan material senjata, disusul kedatangan pihak dari Lembah Tujuh Perisai di mana Yushi juga ikut datang ke tempat itu dan terkejut melihat wajah Yuan yang mirip dengan Hua Xin. 于心， Sesampainya di dalam, Qin Li dan rombongan lainnya yang bergabung bersamanya diperlihatkan menembus sebuah dinding energi yang langsung membuat mereka semua berhalusinasi dan membuat suasana langsung berubah menjadi kacau setelah hanyut dalam ilusinya masing-masing hingga membuat mereka lupa dengan tujuan mereka datang ke sana. Dalam kekacauan itu, Qin Li mengeluarkan jurus petirnya yang tidak sengaja justru meruntuhkan ilusi tersebut dan menyadarkan mereka. Namun anehnya Dewi Suci Song yang sebelumnya dihajar oleh Qin Li di dalam ilusi tadi tersadar dalam kondisi terluka, di mana Qin Li pun menduga kalau apa yang mereka lakukan di dalam ilusi tersebut benar-benar terjadi dan itu artinya saat ini mereka berada di dalam perut hewan spiritual yang sedang berusaha mencerna mereka. Lian Ro yang mendengar hal itu pun langsung menyarankan mereka untuk mengambil darah hewan spiritual itu dengan cara mengiris beberapa benda yang ada di sana sekaligus agar bisa keluar dari tempat tersebut. Dan alhamdulillahnya, hewan spiritual yang tadinya berniat memakan mereka pergi di mana Qin Li dan yang lainnya pun memutuskan untuk keluar dari dunia misteri. Namun tanpa diduga, anak pemimpin istana Shenluo bersama pengawalnya telah menunggu mereka di pintu keluar dan berniat untuk merebut hasil panen yang mereka dapatkan dari dunia misteri. Tentu saja Qin Li dan yang lainnya pun menolak permintaan tersebut, di mana anehnya di tengah baku hantam itu, salah satu pengawal yang memakai topeng tiba-tiba justru menghabisi anak dari pemimpin istana Shenluo sendiri.